Kami percaya bahwa Engkau sendiri akan bawa kami dalam satu sukacita yang besar karena penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh kami nikmati dan juga kami imani dalam pengharapan kami. Engkau bawa kami dalam hati yang sungguh-sungguh semakin terbuka dengan pengalaman hidup kami yang disertai oleh Tuhan dan ucapan syukur yang tak ada hentinya. Karena kebaikan Tuhan mengalir tiada pernah berhenti seperti pohon kehidupan, dan di dalam Kristuslah kami mendapatkan jaminan berkat-berkat surgawi ini. Dan didiklah kami supaya kami betul-betul mengerti firman Tuhan dan mempunyai kuasa dari Engkau, anugerah dari Engkau untuk menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran, penurut-penurut kebenaran dan juga penyampai dan penyaksi akan kebenaran itu. Berkatilah kami sehingga pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan mengulang sedikit ya. Minggu yang lalu tentang pohon ara dan juga pohon zaitun. Ya, kita ulangi sebentar. Jadi ada dua pohon. Yang satu adalah tentang awal kehidupan orang percaya sebagai kita diperingatkan dalam dosa kita bahwa kita harus dihakimi oleh Tuhan. Jadi pohon ara itu lambang daripada pohon yang akan dipersiapkan untuk dihakimi oleh Tuhan. Dan dibutuhkan apa? Dibutuhkan satu lambang dari pertobatan. Jadi pohon ara itu adalah cara-cara manusia menunjukkan di dalam hidup manusia bagaimanakah mereka harus mengubah hidupnya. Nah, Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, dia memakai daun ara. Dia memakai apa yang di luar daripada diri dia, dunia ini, dan dia menempelkan ke tubuhnya. Sehingga dosanya itu seolah-olah bisa ditutupi oleh dunia ini, kedudukan, jabatan, ataupun apapun ya. Kebaikan-kebaikan manusia, nah itu kenyataannya tidak bisa. Jadi daun ara itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak bisa memberikan manusia jaminan bahwa mereka bisa mendapatkan kembali hadirat Allah atau keselamatan. Dan yang kedua, pohon ara melambangkan kekayaan, kesejahteraan, dan kemakmuran karena dari pohon itu ada buahnya yang sangat limpah dan daunnya juga daun yang besar-besar, beda dengan zaitun. Nah, daun zaitun itu kecil-kecil, buahnya juga kecil-kecil, cuman manfaatnya beda, lambangnya beda. Jadi pohon ara ini melambangkan satu keteduhan, satu kalau kita ngomong itu partai itu mungkin ya kayak Golkar gitu kan, pohon beringin gitu. Kemakmuran, kesejahteraan, kenyamanan, dan juga di dalam Ulangan 8 pasal 8 yang kita pelajari, pohon ara itu merupakan satu penyerta akan seluruh hidup bangsa Israel akan disertai, dan bangsa ini akan selalu dalam kemakmuran dan tidak pernah kehabisan sandang pangan dan sumber kehidupan. Dan di situ ada pohon anggur, pohon delima, pohon ara. Jadi tiga pohon disebutkan di sana. Jadi pohon ara melambangkan satu kekuatan bahwa bangsa Israel itu tidak akan pernah kekurangan apapun. Ya. Juga disebut sebagai negara yang berlimpah susu dan madu. Dan di situ ada penyertanya ditandai dengan lambang pohon ara. Nah, yang ketiga, dosa dan penghakiman. Kalau bangsa Israel atau kita, orang Kristen, tidak menghasilkan buah, nah, pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus itu juga sama ya, dan tidak berbuah, maka akan dibuang oleh Tuhan, akan ditebang oleh Tuhan, dan akan dikapak oleh Tuhan. Itu pohon ara. Nah, pohon zaitun, sebaliknya pohon zaitun itu melambangkan bahwa ketahanan hidup yang bisa sampai ribuan tahun, dan itu sudah ditunjukkan pada saat air bah, penghukuman, yang hidup itu pohon zaitun. Jadi setelah 40 hari itu air itu sudah mulai mereda. Jadi selama 40 hari dan hampir setengah tahun itu air baru mereda. Nah, sampai hampir kira-kira berbulan-bulan itu pohon zaitun itu terendam, pohon-pohon semua itu mati. Pohon zaitun itu yang akhirnya bisa hidup. Jadi yang bertahan luar biasa. Jadi ini menyatakan satu ketahanan, ketabahan, dan juga melambangkan zaitun itu melambangkan pendamaian. Jadi dosa sudah ditenggelamkan, dosa sudah dikalahkan. Dan yang hidup sekarang zaitun, pohon zaitun. Dan pohon zaitun juga melambangkan satu minyak yang dipakai untuk mengurapi raja, imam, dan juga nabi. Jadi itu pakai minyak minyak zaitun ya. Jadi menunjukkan bahwa bangsa Israel akan ada harapan. Ada harapan kenapa? Karena ada suara kenabian, ada kehendak Allah yang dinyatakan. Jadi pohon zaitun itu
menyatakan kedamaian dari Allah, menyatakan kasih belas kasihan damai sejahtera dari Allah. Dan itu lambangnya. Jadi yang pertama ketahanan, kekuatan, ketabahan, ketekunan, tahan uji, dan kedua menyatakan bahwa Allah berdamai dengan manusia. Dan dengan cara apa? Maka Allah memberikan orang-orang hidup urapi melalui minyak zaitun, pohon zaitun dengan buahnya itu yang diolah menjadi minyak. Surah itu kemudian mereka diurapi. Nah, waktu mereka diurapi itu kan dari kepala Harun sampai janggut jubahnya turun. Itu minyak itu berkilau dan tidak meninggalkan dan tidak apa ya, tidak kering gitu. Jadi kalau eh, air itu kan kena angin kering kan. Kalau minyak itu enggak, kena matahari dia air kering. Kalau minyak kena matahari itu berkilau dia. Nah, itu arti pengurapan. Pengurapan hamba Tuhan, pendeta dan semuanya itu artinya bahwa dia harus menyatakan kemuliaan Allah, sinar kemuliaan Allah dan kilau serta kegemilangan. Menunjukkan apa? Bahwa Roh Kudus hadir bersama dengan mereka. Roh Kudus menyatakan kemuliaannya dan juga pemulihan, ya, kemuliaan dan pemulihan, pemulihan dan pemulihan dari seluruh kehidupan kita. Dan ini adalah satu lambang ya, lambang yang kita akan tahu bahwa jadi di dalam Alkitab itu mulai dari awal kehidupan di Taman Eden itu sudah lambang pohon ada dua, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan buruk jahat gitu kan, pohon baik dan buruk. Nah itu dua pohon itu terpisah. Kenapa terpisah? Karena dosa manusia dan manusia melanggar. Kemudian pohon the tree of life, pohon kehidupan ini itu akhirnya tidak boleh disentuh, tidak boleh dimasuki dan tidak boleh dimakan. Dan itu ditutup, ya ditutup dan di Firdaus itu akhirnya tidak diperbolehkan lagi manusia masuk dalam hadirat Allah di situ. Jadi menjadi kutukan. Jadi pohon yang harusnya menjadi berkat itu menjadi kutukan. Nah, sekarang kita akan belajar di dalam Yakobus pasal 3, ya Yakobus pasal 3 ayat 12 saya bacakan ya. Saudara, ini dikatakan tentang dosa karena lidah. Dosa karena lidah ya. Jadi apa yang membuat orang itu tahu buah itu baik dari pohon yang baik itu dari lidahnya, dari ucapannya yang meluap dari hatinya. Jadi bukan lidah itu bukan berarti cuman perkataan saja ya, tetapi betul-betul lidah yang sesuai dengan hatinya. Perkataan yang sesuai dengan isi hatinya, itu lidah. Itu sama dengan ya katakan ya, tidak ada kebohongan, semua berkata dengan terbuka di hadapan Tuhan, itu semua di sana. Nah, dari ayat yang kita akan baca ini, dosa karena lidah, itu ditutup dengan satu ayat yang sangat bagus ya, sangat khusus. Ditutup itu. Nah, saya bacakan. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi, kalau kita lihat, kalau seseorang lidahnya itu seringkali meragukan, mengutuki Tuhan, dan perkataan-perkataan kotor, itu dengan jelas kita Alkitab menyatakan bahwa tidak mungkin mulut yang kotor itu hatinya nggak kotor. Jadi saudara itu semua menunjukkan isi hati. Ucapan kita isi hati. Dan kalau itu sampai tidak sama, itu artinya kemunafikan. Jadi, oh ya bu, tapi hatinya dasar bencinya setengah mati. Nah itu munafik. Ya, ada orang katakan, ini saya jujur gitu ya. Sebenarnya kejujuran itu sangat baik. Jadi kalau orang nggak suka, ya mukanya nggak suka itu lebih baik daripada orang nggak suka mukanya kelihatan sangat suka dengan kita. Nah kita kan nggak tahu. Jadi kita harus melihat, oh kalau nggak seneng nggak apa-apa gitu. Tapi manusia itu kadang-kadang di budaya timur itu sering mengelabui orang, menutupi. Aduh nggak enak dengan orang ini, aduh menghormati orang ini, aduh ya kita harus ya jangan ngomong yang apa ya, ya bisa membuat dia sedih atau melukai hatinya gitu. Jadi akhirnya kita mempermainkan budaya yang apa ya, yang seperti kita lihat di dalam politik kita kan sama itu, ya kotor sekali kan. Jadi akhirnya yang benar apa, yang dikatakan apa, orang pada nggak tahu ini benar nggak dia ngomong gini. Nah kita tahu ada ilustrasi seorang yang berkata nipu teman-temannya, oh ini ada macan gitu kan. Nah suatu hari dia ngomong, oh, ini ada macan, temennya laris. Sampai berapa kali orang akan berpikir, wah ini orang ini goda kita gitu. Terus suatu hari ada macan sesungguhnya atau binatang buas sesungguhnya. Tiba-tiba datang, anak ini teriak-teriak dengan luar biasa, nggak seperti biasanya karena ketakutan sekali.
Orang-orang pikir apa? Ya, kamu kan dulu nipu saya. Ya udah gitu kan. Matilah anak itu. Kenapa? Karena ya itu tadi kan, dia nggak ngomong jujur, akhirnya dia mati diterkam itu. Nah, ini melambangkan satu kekuatan bahwa tidak ada yang disebut sebagai kekekalan di dalam orang-orang jatuh dalam perbuatan dosa. Ya, selalu akan, semua akan jelas, akan terbuka, dan itu akan dibongkar oleh Tuhan. Nah, itu setelah itu yang ada di dalam buah yang baik pasti dari pohon yang baik. Jadi Tuhan akan bongkar semuanya apa yang dikatakan dalam, baik itu dalam hati kita, kelakuan kita, semuanya itu, maka kita harus tahu bahwa yang bisa melihat itu semua adalah Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan, saudara lebih baik saudara ngaku dosa aja. Jadi kalau kita sulit mengaku dosa ke orang, minimal ke Tuhan lah. Ya kan, ke Tuhan, dan kemudian Tuhan tegur kita, nah kita kemudian bisa melihat orang lain dan mengasihi orang lain karena Tuhan mengasihi kita. Nah, itu satu perjalanan. Dikatakan jelas bahwa buah ara dengan buah zaitun dengan buah anggur, saudara, itu berbeda sumbernya, berbeda asal usulnya, dan kalau bukan dari Tuhan itu nggak bisa. Kalau bukan dari kasih Tuhan yang surgawi dari atas, maka saudara nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu yang kita harus percaya. Ya, oke. Kita masuk sekarang di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal ke-7 ya. Ayat yang ke-15 sampai ke bawah. Saya bacakan Matius pasal 7 ayat yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal, dikatakan kamu akan mengenal pohonnya, kamu akan mengenal buahnya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kamu akan mengenal pohonnya, kamu akan mengenal siapa mereka sebenarnya. Ya, nah setelah kita kemudian merenungkan, ini merenungkan ya. Coba kita renungkan di dalam perjalanan hidup kita gitu ya. Kita renungkan ini. Yang pertama itu adalah inkarnasi. Yang pertama inkarnasi, ya. Inkarnasi itu Yesus datang, dan dia lahir dan ditempatkan. Nah, saudara perhatikan, ditempatkan di palungan. Nah, palungan itu kan pasti dari pohon. Dan kemudian pohon itu dipotong-potong, ya dijadikan balok-balok itu kan, dan ditaruh kemudian disilangkan, dan Yesus lahir di sana. Jadi tempat Yesus untuk meletakkan, Maria meletakkan tubuh bayi Yesus, inkarnasi Yesus, itu di pohon. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang kan tempat bayi itu kan bisa dari besi gitu kan. Nah, zaman dulu enggak. Zaman dulu tuh itu dari pohon. Nah, dari palungan menuju ke tiang penggantungan itu sama pohon semua. Jadi kalau kita renungkan baik-baik kan, kenapa ya kok sepertinya kita ini nggak pernah memikirkan pentingnya pohon itu apa gitu. Nah, nanti kita akan masuk dalam satu seri yang terakhir, itu seri yang sangat puncak, yang indah. Jadi keterkutukan kita, kemandulan kita, pohon yang tidak berbuah itu, pohon yang mati itu, pohon yang dikutuk oleh Tuhan, yang akan dibuang ke api neraka itu pohon itu menjadi milik Kristus. Nanti saya akan jelaskan, mungkin yang minggu keempat itu. Ini kan kedua. Nah, setelah di situ kita akan melihat kenapa Kristus akhirnya digantung, digantung, dan digantung itu artinya bukan berada di surga, bukan dia berada di bumi. Jadi dia digantung di tengah-tengah. Itu arti teologisnya, arti secara lambangnya itu sangat sangat menyedihkan ya, sangat apa ya, memilukan. Tetapi dari sisi yang lain, kita tahu bahwa di situ ada pekerjaan dari Allah yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, dan pekerjaan yang terindah dari Allah itu menjadi yang paling terhina bagi manusia. Itu salib. Jadi salib diberikan kepada manusia yang hina, dan apa yang terbaik, yang termulia dari Allah itu dipandang yang terjelek, terhina, terkutuk. Jadi semua agama itu kalau melihat kepada Kristus, kita semua kepercayaan itu, atau manusia apapun lihat karya Kristus tanpa pertolongan dari pekerjaan Roh Kudus, bahwa inti dari iman Kristen itu adalah salib, saudara, itu orang tuh tidak mungkin bisa percaya.
Bagaimana saya tahu bahwa orang Kristen itu pasti benar imannya? Karena dari pohon, dari palungan pohon itu, dari pohon yang menggantung Tuhan Yesus, nah kita tahu buahnya. Jadi saya waktu merenungkan hal ini, ada sesuatu yang apa ya, yang Tuhan berikan pada kita, satu karya yang luar biasa, yang kita mungkin nggak mau menyadari itu, memahami, menikmati itu, dan mempelajari dengan baik. Maka makna daripada palungan sampai ke penggantungan salib itu jadi nggak mempunyai kekuatan yang sedalam yang harus kita pikirkan gitu, harus kita nikmati, kita alami. Jadi Tuhan Yesus waktu menjadi bayi dan diletakkan dalam palungan, itu artinya bahwa dia hadir, dia sebagai penebus, dia sebagai orang yang akan dikutuk, dia sebagai orang yang akan mendapatkan seluruh hinaan, seluruh cacian makian, dan itu dimulai dari kayu menuju ke kayu. Dan dia memerintah juga dengan kayu. Tongkat gembala itu kayu juga. Jadi tuh, setiap dia mengajar, dia pakai pakai tongkat gembala itu kan, pakai kayu. Dan bait Allah itu juga lambang daripada kayu, karena tabut perjanjian itu dari kayu. Kalau kita lihat bahwa intinya itu dari kelemah lembutan, kerendahan hati. Itu tabut perjanjian. Dan di situ ada emasnya, ada kemuliaannya. Ya, ini satu yang apa ya, yang kita renungkan hari ini di dalam Yohanes ataupun yang tadi ya, juga Yakobus ataupun nanti Matius pasal yang ke-7. Dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Terus bagaimana saya bisa mengenal mereka? Saya bisa tahu bahwa mereka itu buahnya baik atau nggak baik. Jadi bukan dari perkataan-perkataan mereka atau seruan-seruan rohani, perbuatan-perbuatan rohani. Mungkin kalau orang, wah ya dia sudah bisa melayani dengan baik, dia sudah bisa berkhotbah dengan baik, dia sudah bisa nyanyi di kur gitu kan, dan dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan tanda petik yang rohani itu. Kita pikir bahwa, oh itulah buahnya gitu. Sudah belum tentu. Kenapa? Karena dari kalimat pasal 20, Matius pasal 7 ayat 20, dan kemudian ayat 21, kita terkejut. Kenapa terkejut? Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi buah berasal dari pohon. Nah, pohon ini dari mana asalnya bisa menghasilkan pohon baik ini menghasilkan buah yang baik? Nah, pohon yang baik itu berasal dari mana? Pohon yang baik berasal dari mengenal kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Bagaimana dia bisa melakukan? Karena kita mengenal Kristus anaknya. Jadi, kalau kita lihat apa yang dinyatakan di sini oleh Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus tidak bisa dikecoh, ditipu, dikelabui oleh apa? Dengan ucapan-ucapan rohani, perbuatan rohani. Enggak, Saudara. Maka kalau kita menilai orang itu bukan menilai apa yang menjadi nampak di mata, tetapi Saudara nilai hatinya, kebaikan hatinya. Walaupun perbuatannya bisa salah, bisa tidak tepat, tidak sesuai, tidak berkenan pada kita. Tapi hatinya dia baik, maka perbuatannya itu akan dibenarkan oleh Tuhan karena hatinya baik. Dan kita nggak bisa ngerti ini. Dan manusia ada kelemahannya. Dia kenapa dibenarkan? Arti dibenarkan berarti kan salah. Kalau dibenarkan karena benar, ya nggak mungkin kan. Kita kan dibenarkan Tuhan Yesus karena perbuatan kita banyak salahnya, maka kita dibenarkan. Karena kita menyeleweng, maka kita dikuduskan. Karena kita nggak adil, maka kita diadilkan oleh Tuhan Yesus. Nah itu satu pergumulan kita. Nah dari sini kita melihat bahwa pohon yang baik, buah yang baik itu menjadi satu taruhan iman Kristen, satu taruhan jati diri orang Kristen. Dan Tuhan Yesus menantikan ini waktu dia melihat pohon ara yang sudah beberapa kali, sudah 3 tahun. Nah, kan awal dia melihat, terus akhir dia melihat, akhir pelayanan dia melihat, ini pohon kok nggak bertobat-bertobat, pohon ini kok tidak berbuah-buah gitu. Kenapa nggak berbuah-buah? Oh, karena tidak melakukan kehendak Bapa, tidak menerima Mesias yang diutus Bapa, tidak menerima aku. Nah, di situ Tuhan Yesus melihat bahwa kunci daripada pohon ara ini mandul, tidak berbuah, dan akhirnya dikutuk oleh Tuhan karena
mereka tidak menerima Mesias. Nah, itu intinya di sini. Jadi pohon ara itu intinya adalah bangsa Israel yang tidak menerima Mesias, yaitu Yesus sendiri. Dia kutuk, saudara. Dia kutuk, saudara. Wah, ini sebenarnya ini mengerikan. Kalau saya ngomong ke orang Israel sekarang, wah marah mereka kan. Kamu menolak Kristus yang adalah Mesias, kamu akan dikutuk. Nggak peduli kamu punya senjata, nggak peduli kamu sembahyang di tembok ratapan, nggak peduli dia. Kamu berseru-seru, nggak peduli. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa, karena kamu tidak percaya pada Bapa yang mengutus anak. Saudara itu. Jadi pohon ara itu menjadi mandul, dikutuk oleh Tuhan, dikeringkan dan dibuang oleh Tuhan karena yaitu tadi intinya kehendak Bapa. Tidak menerima Mesias, tidak menerima anak yang diutus oleh Bapa. Jadi saudara, kalau saya menerima Kristus, ya pasti akan berbuah. Nggak mungkin mandul. Nah, itu intinya di sini yang saya ingin ngomong. Ya, terus kemudian kita belajar ini. Nah, di dalam Matius selanjutnya ada perumpamaan tentang balok dan selumbar. Itu tentang pohon juga. Balok itu kayu kan, yang dipotong itu kan. Nah, itu menutupi matamu. Dan selumbar yang serabut kecil dari pohon itu, yang kena mata orang lain, kamu bisa lihat. Nah, ini semua tentang pohon, tentang buah yang baik, pasti dari pohon yang baik. Kalau kamu melihat selumbar orang dan kamu tidak melihat balok, nah kamu pohon yang baik, jelek, pohon jelek. Pohon yang baik apa? Kamu bisa melihat selumbar di mata. Selumbar di mata siapa? Di matamu. Pasti kamu bisa mengambil balok di mata orang lain. Jadi ini satu apa ya, satu keterkaitan. Nah, saya dulu nggak pernah bisa apa menyatukan pemahaman-pemahaman firman Tuhan itu agak sulit menyatukan. Kenapa? Kuncinya Kristusnya kita nggak dapat. Jadi waktu saya sekolah teologi itu penasaran juga. Kenapa sih Christ Center itu begitu penting? Itu saya pelajari sampai berpuluh-puluh tahun sampai hari ini. Karena di situ ada keindahannya yang luar biasa antara ayat konteksnya semua. Waduh, itu bagus sekali. Nah, kalau kita tidak mendapatkan Kristus itu sebagai kuncinya, teologi pohon adalah Christ, the tree of life. Dia adalah pohon kehidupan kita. Dia adalah pokok anggur itu. Maka saudara, semua yang ada cerita yang dinyatakan Tuhan Yesus, mulai dari palungan sampai tiang penggantungan, biji sesawi, itu biji sesawi iman itu seperti biji sawi. Dari mana biji sawi? Dari pohon yang baik, saudara. Wah, ini satu kekayaan penafsiran Alkitab yang sangat apa ya, sangat menyeluruh dan total lengkap dan betul-betul apa ya, kalau kita katakan itu ya firman Tuhan kan sempurna, nggak bisa kita bantah. Jadi biji sesawi. Kenapa kita mulai dari kecil? Kita tidak mulai dari pohon yang besar, nanam pohon besarnya. Tuhan meminta kita menanam dari bijinya dulu. Iman kita itu dari biji, Saudara. Kalau iman tidak dimulai dari yang kecil, kamu kepingin yang besar, jatuh kamu pasti. Kamu jadi orang munafik pasti. Seperti tadi, pemimpin-pemimpin agama itu yang berseru-seru, dan para ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang Saduki yang rohani yang begitu tinggi itu akhirnya di situ. Dia memulai dengan apa? Dengan kedudukan, dengan kekuatan, dengan jabatan-jabatan, dengan rekomendasi, kata belece, surat-surat yang bisa mempercepat orang menduduki jabatannya. Wah, itu hancur semua. Nah, saudara nggak percaya, cek aja semua. Nanti diuji aja semuanya. Seluruh yang berkaitan dengan cara-cara yang apa itu manipulatif gitu ya, cara-cara yang tidak jujur dan semuanya, itu pasti akan dibakar Tuhan habis. Ya, itu di situ. Jadi biji sesawi tentang iman, iman pun berkaitan dengan apa? Dengan pohon, dengan biji sesawi, biji dari pohon. Jadi iman baik apa? Pohon yang baik itu apa? Pohon yang baik adalah mulai ditanam dengan biji yang paling terkecil, kesetiaan yang paling kecil. Jika kamu setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka perkara besar akan dipercayakan Tuhan padamu. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Yusuf. Dilakukan oleh siapa? Yakub. Dan dilakukan oleh orang-orang beriman, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seluruh bangsa Israel, termasuk juga Daud juga. Dia setia dalam hal apa? Dalam hal kecil.
Tantangannya begitu besar, tapi dia percaya perkataan Tuhan. Loh, kalau orang itu diserahkan Tuhan pada pada kita, kenapa kamu takut? Kita ini bangsa yang dipimpin oleh Tuhan. Kenapa takut dengan Goliat? Karena badannya besar. Ah, nggak ada yang saya takutin. Karena Tuhan semua bisa mengalahkan itu semua. Tuhan lebih besar dari segala yang besar. Tuhan maha besar. Gitu. Nah, iman kita seperti itu. Dari mana titiknya? Ya dari titik percaya di mana kita mulai dari awal kehidupan kita. Dan Daud mengalahkan itu bukan dengan tombak, bukan dengan tentara yang besar, bukan dengan kereta perang, bukan dengan kuda-kuda hebat melawan Goliat. Enggak, Saudara. Mulai dari dengan apa? Dengan katapel. Itu imannya di situ. Imannya di mana? Di katapel itu, Saudara. Setia dengan katapelnya itu. Bagaimana kita bisa mengalahkan yang masalah kita hidup kita yang besar itu? Saudara kita pikirnya, oh nanti kalau ada orang yang membantu kita, kalau ada kita modal besar gitu kan. Saudara salah, saudara. Saudara mulai dengan iman. Iman percaya yang kecil. Kalau itu belum ada, saudara nggak akan bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu syarat mutlak firman Tuhan. Dan tidak bisa diganti dengan prinsip apapun. Termasuk dalam doa kita. Kalau biji sawi itu dalam iman kita, doa kita. Iman di dalam doa itu kan yang menggerakkan doa itu bisa terwujud itu kan karena biji sawi itu, iman itu kan. Nah, kita percaya kita doakan. Nggak peduli kesulitannya apapun, saudara, hakim yang tidak benar itu berubah. Ini yang nggak benar aja berubah. Apalagi Tuhan yang ngerti kita, yang tahu anaknya, yang punya biji sesawi itu. Wah, saudara itu akan berkembang dan banyak akan memberkati orang. Nah, saya harapkan saudara bisa bisa apa ya, bisa menerima ini, ya teologi pohon ini, supaya kita bisa dapatkan satu pengetahuan firman Tuhan yang akan mengubah kita. Ya, oke, selanjutnya kita lihat sekarang. Saudara, kenapa Tuhan Yesus menjadi tukang kayu? Ya, semua berkaitan dengan pohon. Mengelola pohon. Bagaimana saya memotong pohon, bagaimana saya trimming pohon. Nah, saudara, kita tahu bahwa pohon itu, pohon supaya berbuah lebat dan berbuah dengan lezat, berbuah dengan nikmat. Saudara, pohon itu harus dipelihara. Kalau perlu dipotong, dipotong. Jadi pohon anggur itu harus banyak yang dikorbankan. Saudara, kalau saudara punya pohon anggur, punya pohon apapun, kalau supaya buahnya banyak, saudara harus mengorbankan apa yang seharusnya tanda petik. Wah, ini kan kelihatannya itu pohon ini, wah kalau ini semuanya bisa begitu besar, nah kita percaya bahwa oh kalau besar itu buahnya banyak. Belum, saudara. Enggak. Malah harus dipotong itu supaya yang buah ini itu lebih lezat. Jadi cabang-cabang yang baru itu harus dipotong. Kenapa? Untuk membuat pohon ini memiliki buah yang berlimpah. Kita harus rela dipotong. Itu lambang daripada apa? Lambang daripada hidup kita di dalam Kristus. Jadi kenapa Tuhan Yesus memotong ini, memotong itu? Wah, dulu saya punya kekayaan dihapus oleh Tuhan. Saya punya apa ini? Satu talenta, kemudian saya punya satu andalan gitu ya. Terus dihapus Tuhan, dihancurkan Tuhan. Setelah itu gunanya untuk apa? Supaya kamu berbuah. Banyak orang nggak bisa ngerti, wah kenapa saya bangkrut, kenapa saya sekarang ini saya di PHK, kenapa saya gini. Setelah itu ada satu tanda dari Tuhan. Apa tanda dari Tuhan? Bahwa kamu sedang dijadikan pohon yang akan berbuah. Dan kita nggak memikirkan itu. Karena pohon itu melambangkan seluruh hidup orang Kristen. Ustaz. Bukan hanya melambangkan Kristus, itu melambangkan diri kita, pertumbuhan kita, kekuatan kita, bagaimana berakar, bagaimana itu bisa tahan bantingan, tahan terhadap cuaca, matahari, dan pohon itu memanfaatkan matahari, memanfaatkan angin, semuanya untuk apa? Untuk menjadi berbuah lebat. Jadi angin, semua permasalahan hidup kita itu dipakai Tuhan untuk apa? Menerpa kepada pohon kita, kepada seluruh dahan-dahan kita sampai ada angin badai sekalipun. Surah itu tujuannya apa? Memperkuat akar-akar kita dan membuat akar-akar kita semakin banyak bisa mencari air, mencari makanan dan menyedot itu. Kemudian pohon itu semakin besar karena digoyang-goyang, dia semakin besar, goyang semakin besar. Dan buahnya itu akan menjadi limpah. Dan bukan hanya itu, dia akan terus-menerus. Mazmur pasal pertama. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah berhenti berbuah. Jadi kenapa saya mengalami kesulitan dalam hidup saya? Karena kamu akan berbuah. Ya, saudara, kita harus tahu, benar-benar tahu.
Nah, kita akan masuk sekarang ya. Tadi tentang tongkat gembala sudah saya singgung. Sekarang kita masuk di dalam saudara perayaan Pondok Daun. Nah, perayaan Pondok Daun. Nah, pondok itu artinya berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita apa ya, kita tempati, kemudian kita bisa tenang di sana, namanya pondok itu kan. Jadi satu tanda petik, satu tempat yang nyaman. Pondok daun. Dari apa? Dari daun. Pondok dari daun. Nah, saudara itu istilahnya ada Sukot yang dirayakan 7 hari. Kenapa arti Sukot itu? Sukot itu artinya bahwa perjalanan di padang gurun itu Tuhan sebagai pohon kita, tiang awan tiang api kita, meneduhkan kita. Di padang gurun itu Tuhan hadir sebagai pohon yang menjamin makanan, minuman, dan seluruh daripada keamanan kesejahteraan kita. Dia menjadi pohon yang besar di dalam tiang awan tiang api itu menudungi kita. Itu namanya pondok daun atau hari raya Sukot. Perjalanan Isa di padang gurun melambangkan kehadiran Allah di sana. Wah, kita kita waktu waktu menghubungkan ini semuanya, saudara, ini bukan ilmu cocok mencocokkan ya, bukan. Ini betul-betul berkaitan semua, saudara. Berkaitan semuanya. Nah, kalau kita lihat, jadi perayaan Pondok Daun itu mempersiapkan bangsa Israel untuk apa? Menerima tanah perjanjian. Jadi Tuhan sebelum bangsa ini memasuki satu tanah perjanjian, mereka dilatih oleh Tuhan di dalam segala kekurangan badai yang ada, kepanasan, kedinginan, saudara, kelaparan, kehausan. Tuhan mengatakan, akulah pohonmu, akulah pondokmu, aku yang menaungi engkau, aku yang menudungi engkau, aku yang melindungi engkau. Nah, itu artinya di sana. Jadi kita melihat di sini, di dalam penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan, yang diartikan sebagai pohon, yang artinya pohon itu adalah sesuatu yang terus-menerus ada dan terus-menerus akan bertumbuh, terus-menerus akan hidup. Ya, jadi kita melihat betapa mulianya Tuhan di dalam segala pekerjaannya, dan kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-12 sekarang. Coba kita lihat ya. Matius 12 ayat yang ke-33. Saya bacakan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi sekarang saya bukan mengenal pohonnya, saya tahu buahnya. Enggak, saya mengenal buahnya, saya tahu pohonnya. Jadi pengujian orang Kristen itu apa? Yang diuji oleh orang Kristen diuji Tuhan itu apa? Diuji adalah pada hasilnya. Saudara, perhatikan. Tuhan membentuk kita yang tidak terlihat pada akarnya. Nah, kalau pada akarnya itu kita tidak berbuah, maka kapak ini memotong akarnya. Coba kita bayangkan. Jadi kapak yang dikatakan oleh Yohanes itu akan memotong bukan dahannya, bukan cabangnya, bukan, saudara. Bukan pohonnya, bukan. Tapi dikatakan Alkitab, kapak itu akan memotong akarnya, saudara. Saya kalau potong pohon sekarang ya, pohon saya potong, rantingnya saya potong. Bisa, saudara, bisa. Kenapa? Ya bisa kan? Karena terlihat bisa. Terus kita potong pohon, kita potong, cok, 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 cok. Terus tumbang pohonnya. Saya tanya, mati nggak pohonnya? Jawabannya enggak. Kalau saya potong akarnya, nah pohon itu mati selamanya. Jadi yang bisa membinasakan orang dan mati selamanya itu murka Allah. Begitu kamu dipotong, bukan dipotong rantingnya, dahannya, bukan diambil cuman ujung-ujungnya atau mungkin cabang-cabangnya, bukan hanya memotong pohonnya, tetapi saudara tahu, dipotong akarnya. Menunjukkan apa? Bahwa yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Kita nggak mungkin motong akarnya, oh di tanah dipotong bagaimana? Nggak mungkin. Dan Tuhan yang bisa memotong akarnya itu. Jadi Alkitab ini kadang-kadang kalau kita baca baik-baik ya, kalau kita kita nggak mempelajari secara rohani, secara teologi gitu ya, secara apa ya, lambang yang dalam itu, maka kita pikir kok bisa kapak motong akar ya? Bagaimana akar dipotong? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin nembus. Saudara, itu bagi kita nggak mungkin, tapi bagi Allah itu sangat mungkin karena ini pekerjaan rohani. Dan kita kalau tidak memulai itu, saudara, Tuhan tahu bagaimana Tuhan akan, kalau Tuhan menguduskan kita, saudara, Tuhan memotong ranting-ranting kita.
Tapi kalau Tuhan menghakimi kita, Tuhan memotong akar kita. Saudara. Saudara ngerti maksudnya? Jadi pengudusan dengan penyucian api kemuliaan yang bagi Tuhan itu berada di atas. Tapi kalau dipotong itu di bawah akarnya, saudara itu penghakiman dan pembinasaan, penghukuman. Itu semua di pohon. Wah ini sesuatu yang harus saudara pelajari dengan baik. Nah, saudara secara apa ya aplikasi dalam hidup kita, secara berkaitan dengan maknanya bagi kita, saudara, apakah saya ini sudah menjadi pohon yang benar? Kalau saya nggak punya pohon yang benar, saya tidak punya Kristus, pohon yang sejati itu, saya tidak melakukan kehendak Bapa, terus saya itu masih mencari daun-daun seperti itu, seperti daun ara yang dipakai oleh Adam dan Hawa, maka saudara-saudara akan ditebang oleh Tuhan. Nah, saya harapkan saudara bisa merenungkan ini kan. Terus bagaimana saya tahu kalau saya itu memiliki pohon yang baik dan akan berbuah yang baik? Saudara-saudara mulai dengan apa? Dengan bijinya, dengan biji sesawi, dengan mulai dari yang kecil. Jadi kalau kita lihat di seluruh pertanian, saudara Indonesia mau menjadi negara yang swasembada pangan, pasti dimulai dari mana? Menanam. Saudara. Nah, semua yang menanam itu tidak mungkin dipercepat, tidak mungkin itu direkayasa dengan cara-cara yang harusnya itu bisa 3 bulan gitu kan, tiba-tiba surat dikasih teknologi kemudian dipercepat. Ya kita nanam padi 3 bulan setengah tahun, nah, kita cuma bisa 3 hari, nah dipercepat, wah, luar biasa gitu. Saudara perhatikan, waktu teknologi manusia mempercepat dan istilahnya tuh genetika gitu ya, jadi di GMO gitu kan, dibuat genetika. Saudara itu dampaknya ke manusia itu menghancurkan semuanya. Dan saudara nggak mungkin. Jadi alam ini menyediakan natural. Jadi semua dengan natural yang terbaik. Nah, kenapa sekarang kita bisa memanen padi bisa 3-4 bulan, dulu bisa sampai di atas 6 bulan. Saudara, karena cara menanamnya kita dulu itu kurang canggih, kurang benar, dan sekarang kita tahu yang benar bagaimana melindungi tanaman itu, bagaimana yang paling terbaik, akhirnya tanaman bisa keluar hasilnya dengan baik, dengan prima, dengan sempurna, itu waktunya lebih daripada yang lama, daripada yang dulu, lebih cepat sekarang. Itu bukan mempercepat, saudara. Tetapi itu adalah karena teknologi yang betul-betul alami yang dilakukan dan bisa menghasilkan terbaik. Nah, saudara, itu bukan GMO. Dan itu dilakukan oleh bangsa Israel. Sudah ribuan tahun mereka lakukan ini, saudara. Mulai dari air, dari tanaman, semuanya. Nah, saudara, ini teknologi dan kita tahu bahwa bangsa Israel memberkati bangsa Palestina yang memberi makan, memberi minum, pekerjaan mereka itu Israel, dan termasuk orang-orang yang melawan Israel itu diberkati dan dikasih oleh Israel. Dan kita tidak merasakan itu di sini, tapi orang di sana itu, wah, mereka merasakan sekali. Jadi jelas sekali kalau kita lihat bahwa lambang kehadiran Tuhan itu dilambangkan dengan pohon. Yang bagaimana Yesus mengajar, kemudian orang datang seluruh mengelilingi dia dan dia berada di atas bukit dan di situ ada pohon zaitun, pohon apapun, saudara, itu semua situasinya begitu sangat indah. Tapi waktu Tuhan Yesus ketemu setan, dia nggak ketemu di pohon. Dia ketemu di mana? Dia ketemu di kuburan, di daerah yang gersang. Nah, saudara, jadi setan-setan itu berada di mana? Ya daerah-daerah seperti itu. Secara kasat matanya itu tempat-tempat yang seperti itu adalah tempat-tempat di mana roh-roh jahat itu ada di sana, ditempatkan di sana. Nah, kalau bekerja, roh jahat bekerja di mana? Ya, di tempat-tempat kenikmatan. Kalau ini kan tempat secara fisiknya kan, secara kita lihat kondisinya. Tapi kalau roh itu bekerja, setan-setan bekerja, itu bekerja di mana? Di tempat-tempat kenikmatan. Dan iblis sudah mengatakan ini loh kerajaanku, yang aku bangun semuanya. Ini lihat ini, kenikmatan-kenikmatan di Las Vegas, oh di China itu ada kenikmatan orang bisa melihat teknologi canggih semuanya. Sore itu semua diberikan oleh kuasa iblis kepada manusia untuk membangun semuanya, untuk menarik manusia supaya manusia meninggalkan Tuhan. Ya, saudara harus hati-hati. Orang senang yang pergi kemana-mana, terus ketagihan pergi ke sini. Oh, ini lebih indah, mau ke sana. Saudara hati-hati. Kenapa hati-hati? Apakah saudara ikut di dalam arus tentang keterikatan kita dengan kenikmatan mata kita, mulut kita, keenakan kita, telinga kita, termasuk orang-orang yang musik klasik sama. Setan bisa menciptakan musik klasik yang begitu indah, membuat kita itu akhirnya sangat demen dengan musik itu. Ya,
atau yang kita yang lebih jelas lah, grup-grup yang diciptakan dan juga yang menarik manusia, BTS, Blackpink, terus kemudian Michael Jackson. Saudara saya tanya, mereka semua hidupnya di mana? Adakah mereka hidup yang sungguh-sungguh sangat rohani? Mereka hidup untuk siapa? Bukan untuk mereka. Mereka hidup untuk dijadikan alat oleh iblis untuk mengikat manusia. Miliaran anak-anak muda diikat oleh tarian dia, suara dia, suara. Itu sudah. Ya, kita berada dalam zaman yang betul-betul kita akan bersaing, ya, bersaing dengan dunia ini. Bahkan yang rohani itu seringkali, wah, saudara nggak doyan. Istilahnya nggak ada rasa, ya doyan itu. Jadi rohani itu betul-betul memuakkan nanti. Jadi orang katakan, nggak perlu ke gereja, nggak perlu baca firman Tuhan, nggak perlu semuanya. Yang rohani pokoknya nggak perlu. Nah, saudara harus hati-hati. Nah, sebaliknya, di sisi Tuhan lihat, rohani yang kamu andalkan itu, saudara, bukan untuk menutupi dosamu, bukan untuk menutupi kelemahan-kelemahanmu, atau mengandalkan dirimu dan memamerkan dirimu. Saudara, itu semua seperti dunia yang terbalik gitu. Yang di sini itu mengagung-agungkan, di sini memperalat. Nah, saudara sama. Itu semua berkaitan dengan pengujian Tuhan. Pohon yang baik atau yang tidak baik. Ya. Dan dikatakan di sini kita akan belajar baik-baik ayat yang 33 ya, yang tadi sudah kita lihat. Dan yang ke-34, saudara, tadi kan yang 7, 20, 21 kan. Ini pasal 12, 33 menyatakan pohon baik, pasti buahnya baik. Dan ayat yang 34, Tuhan Yesus menyatakan siapakah pohon yang dikutuk oleh Tuhan. Nah ini, saudara. Hei kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal baik? Nah ini kan hasilnya kan. Sedangkan di dalam dirimu sendiri, kamu begitu jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia, nah saudara perhatikan, yang membuat pohon kita itu mandul, itu karena semua kata-kata yang sia-sia. Yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau pula akan dihukum. Jadi Tuhan akan menghukum kita dengan apa? Dengan ucapan-ucapan kita yang kita lakukan. Kita akan diyakini. Dan kita bersyukur. Kenapa? Karena seluruh kelemahan kita, dosa kita sudah dijamin oleh Kristus. Dia adalah pohon kita. Ini orang Kristen. Yang di luar Kristen, ya kamu pertanggungjawabkan. Ya, oke. Nah, kita masuk yang terakhir. Kita lihat sekarang. Yang terakhir ya. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam kitab Kejadian pasal 40, kalau kita perhatikan ya. Kejadian pasal yang ke-40. Kejadian pasal 40, ayat yang ke-9, 10. Ayat yang ke-9. Ya, perhatikan, saudara. Nah, ini juga nanti kita akan lihat penglihatan Daniel juga sama. Semua tentang pohon, saudara. Saya juga nggak tahu. Jadi waktu saya pelajari itu, semakin saya pelajari, itu semakin indah, semakin apa ya, semakin membuat kita tuh menggali itu lebih dalam, lebih dalam. Waduh, kayaknya kita benar-benar diberkati Tuhan. Ya, perhatikan. Ayat yang ke-9. Dari ayat yang ke-8 ya. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf pada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi yang benar, bukan mimpi dari setan? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Setelah tahu Daniel dengan Yusuf, itu penafsir mimpi. Dan kejadiannya sama. Melihat orang yang bukan orang Kristen kan, yang dapatkan visi itu. Mereka nggak tahu, tapi orang Kristen tahu. Daniel dan Yusuf tahu, karena dia beserta dengan Tuhan. Yang ke-9, kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya pada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tanda-tandanya penuh dengan anggur yang ranum. Jadi ini kan dipercepat. Begitu melihat pohon anggur itu, 3 carangnya,
baru bertunas, kok langsung bunganya keluar, dan langsung ada, itu buahnya langsung keluar juga. Dan begitu banyak dan ranum, enak sekali. Terus 11. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas di dalam piala Fir'aun, kemudian ku sampaikan piala itu kepada Fir'aun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Dia langsung tahu. Ya. Ketiga carangnya itu adalah 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala. Ketika engkau jadi juru minumannya. Nah, saudara perhatikan ya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Dia hanya minta mengingat, saudara. Ceritakan aku kepada Fir'aun. Nggak minta apapun dia. Cuma ngomong doang. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baiknya arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Nah, mimpinya apa, saudara? Tampak aku menjunjung 3 bakul yang berisi panganan. Dalam bakul itu atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari bakul yang ada di atas kepalaku. Nah, ini negatif. Nah, cerita yang berkaitan dengan pohon, itu positif, itu memberkati, itu mengubahkan hidup kita. Dan visi yang bukan dari pohon, itu menghancurkan dan membinasakan, merobohkan semua. Setelah ini ada di Alkitab. Jadi ini bukan karangan saya. Jadi mimpi pun waktu melihat pohon, saudara, itu akan menjadi berkat bagi kita. Jadi barang siapa yang sekarang mimpi, terus ketemu pohon gitu ya, itu positif, saudara. Ya, karena Alkitab semua pohon positif. Jadi kalau ketemu, saya ketemu ini pohon gitu, ada seorang ibu ketemu saya, Pak, saya kemarin waktu doa pagi, saya dalam doa saya itu saya ketemu Bapak. Di mana ketemu? Saya ketemu Bapak itu di tempat yang teduh sekali dan itu ada pohon yang besar gitu. Terus saya tanya, oh positif Bu. Kenapa positif? Ya karena positif. Tapi kalau ketemu tiba burung gagak, terus kemudian mengambil makanan dan berada di atas kepala Bapak, wah ini celaka Bu. Kenapa? Ya karena mimpinya di situ, Saudara. Jadi arti mimpi itu di dalam Alkitab itu bisa kita pakai untuk mengartikan mimpi. Bisa, Saudara. Tetapi kita harus hati-hati. Kenapa? Karena setiap orang percaya sudah tidak ada kutukan. Tidak ada semua yang berkaitan dengan apa yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Saudara tidak bisa mengikat kita lagi. Nah, itu bagi orang percaya sama. Jadi kalau kita mimpi apapun, saudara harus tahu bahwa mimpi itu bukan untuk mengutuki kita, bukan untuk membinasakan kita. Pasti mimpi itu akan menjelaskan pada kita bahwa kita akan diangkat Tuhan, akan ditumbuhkan oleh Tuhan, akan berbuah yang baik. Nah, semua arti mimpi orang percaya itu akan menghasilkan buah yang baik. Itu bagi kita perjanjian baru. Jadi jelas sekali di sini bagaimana Yusuf mengerti itu semuanya. Jadi Yusuf baik itu kemudian Daniel, saudara itu juga melihat pohon juga. Nah, yang terakhir sekarang, ya saudara perhatikan. Waktu Yakub mendoakan dan memprediksi berkat, nubuat berkat, hanya satu orang yang didoakan itu berkaitan dengan pohon. Hanya satu orang. Siapa, saudara? Yusuf. Hanya satu orang, Yusuf. Dan dikatakan di situ dalam doanya bahwa pohon yang dilihat oleh Yakub itu adalah hidup daripada Yusuf. Itu akan bertumbuh dengan luar biasa dan berbuah, dan buahnya bukan hanya bagi dirinya, bukan hanya bagi keluarganya, tapi merambat sampai ke ujung-ujung, sampai ke suku-suku bangsa di seluruh muka bumi. Nah, ini artinya. Ya, saya belum cerita tentang Abraham dengan pohon. Itu ada artinya semua. Pohon Mamre, saudara, itu ada arti semua. Dan itu indah sekali Alkitab. Ya, kita bersyukur hari ini kita belajar seri teologi pohon. Ya, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan kepada Tuhan.